Apa kabarnya? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 4 maling spesialis rumah kosong di Kota Palembang ditangkap tim Reskrim Polrestabes Palembang. 2 preman kampung yang sering memeras sopir truk di kawasan Simpang Sungki, Kota Palembang diringkus polisi. Guna memenuhi kebutuhan darah, aksi sosial donor darah digelar di Aula Kejaksaan Negeri Ogan, Komering Ulu. Empat maling spesialis rumah kosong di Kota Palembang diringkus tim Reskrim Polrestabes Palembang. Para pelaku mengincar peralatan elektronik dan perabotan dalam rumah mewah. Sempat menjadi buronan, 4 maling spesialis rumah kosong akhirnya ditangkap polisi dari 4 lokasi di Palembang. Aksi mereka meresahkan warga, khususnya pemilik rumah mewah. Sebelum beraksi, keempat maling memantau rumah mewah yang ditinggal pemiliknya. Para pelaku menyasar barang elektronik dan perabotan dalam rumah. Setiap beraksi, para pelaku hanya bermodalkan sebuah kunci Inggris. Pelaku ini adalah pelaku 363 ya, 363 pencurian dengan pemberatan. Jadi dia ini melakukan pengamatan dulu di rumah-rumah yang kira-kira bisa dia lakukan pencurian. Setelah melakukan pengamatan, dirasa aman, kemudian dipreteli. Rata-rata yang dipreteli itu AC, tralis. Seluruh tersangka telah 5 kali mencuri dalam rumah kosong. Keempat tersangka dijerat pasal pencurian yang ancaman hukumannya maksimal 7 tahun kurungan. Didi Ruansyah melaporkan dari Palembang. Petugas gabungan dari Polda Sumatera Selatan dan Polres Ogan Ilir mengamankan sejumlah remaja yang hendak melakukan aksi adang truk di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Ogan Ilir. Aksi berbahaya para pelaku yang sebagian besar masih pelajar ini terus dilakukan walau telah memakan korban jiwa. Satu persatu remaja yang berada di Jalan Lintas Sumatera, Palembang Indralaya diamankan petugas gabungan dari Polda Sumatera Selatan dan Polres Ogan Ilir pada Senin siang. Para remaja yang masih berstatus pelajar ini diduga hendak melakukan aksi pengadangan truk tidak jauh dari gerbang tol Keramasan, Kabupaten Ogan Ilir. Kita belum tahu, belum dalami motivasinya apa, tetapi yang jelas ini merupakan pelanggaran. Kenapa? Karena ketika orang memberhentikan kendaraan, maka ada 2 hal yang dapat membahayakan. Yang pertama, membahayakan yang memberhentikan sendiri anak-anak itu, dan yang kedua, membahayakan pengguna kendaraan yang lainnya. Karena ketika pengemudi berhenti mendadak, maka pengemudi belakangnya akan kaget dan akan terjadi tabrakan. Seakan tak jera, aksi nekat mengadang truk terus dilakukan para remaja ini. Padahal telah memakan korban jiwa beberapa waktu lalu. Tubuh korban dihantam truk yang sedang melaju kencang hingga terseret sejauh 5 meter. Saat ini 20 orang remaja yang diamankan petugas kepolisian dibawa ke Polda Sumatera Selatan untuk dilakukan pembinaan sebelum diserahkan kepada orang tua mereka masing-masing. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Polisi menangkap pelaku pembegalan terhadap seorang gadis remaja di Kota Palembang. Pelaku nekat menganiaya korban hingga pingsan hanya karena ingin menguasai harta milik korban, yaitu sepeda motor dan telepon genggam. Pelaku pembegalan terhadap seorang gadis remaja berusia 16 tahun di Kota Palembang ditangkap polisi pada Senin pagi. Pelaku tidak lain adalah teman korban berinisial R. Remaja berusia 17 tahun itu ditangkap polisi tanpa melakukan perlawanan di rumah keluarganya di kawasan Pelaju, Palembang. Berdasarkan pemeriksaan awal polisi, aksi nekat pelaku itu karena ingin menguasai sepeda motor dan ponsel milik korban. Modusnya, pelaku yang baru dikenal korban itu mengajak bertemu dan berkeliling menggunakan sepeda motor korban. Namun saat berada di lokasi yang sepi, pelaku mencekik leher korban dan memukulnya berulang kali.
Kasus pembegalan terhadap korban Ririn ini terjadi pada Minggu pagi. Akibatnya korban sempat tidak sadarkan diri. Ia dilarikan orang tuanya dan polisi ke Rumah Sakit Bari Palembang untuk mendapatkan perawatan medis. Kronologisnya, jadi saat itu korban itu diajak janjian oleh pelaku. Awal mulanya di chatting ya, si korban ini melalui WhatsApp itu kayak P atau ping gitu ya. Dengan ini kemudian si korban bertanya, ada apa? Akhirnya diajaklah ketemu di lokasi. Setelah ketemu di lokasi, kemudian diajak muter-muter oleh si pelaku ini. Diajak muter-muter, sempat ke pom bensin, sampai lokasi di TKP. Si korban ini dicekik, kemudian jatuh, dipukul. Setelah itu kendaraannya dibawa. Diambil dulu kan, motornya ini motor metik ya. Jadi kuncinya diambil dulu dari si korban. Dibawa. Sementara bersama pelaku, polisi menyita sepeda motor dan ponsel korban sebagai barang bukti. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di ruang tahanan Mapolrestabes Palembang. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Waspadalah akan tindak kejahatan meski berada di tempat ibadah. Ponsel milik seorang petugas SPBU di Palembang hilang saat terlelap tidur di dalam sebuah musola. Ponsel milik pegawai SPBU dicuri saat beristirahat di musola, Jalan Ahmad Yani, Palembang. Melihat pegawai SPBU tertidur lelap di dalam musola, pelaku pun mendekat. Dari balik sela pembatas ruang musola, pelaku dengan cepat mengambil ponsel yang berada di dalam saku baju korban. Berbekal rekaman video ini, polisi bergerak cepat dan menangkap pelaku yang diketahui bernama Tegar. Pelaku yang berusia 19 tahun itu kesehariannya bekerja sebagai pengamen jalanan di lokasi sekitar SPBU. Menurut polisi, dalam aksinya pelaku dibantu rekannya berinisial E yang berperan mengawasi lokasi sekitar saat kejadian. Jadi pelaku ini diamankan melalui CCTV, kita pantau melalui CCTV, mengidentifikasi para pelaku. Namun salah satu pelaku masih DPO atau pelaku inisial E. Nah, pelaku yang saat ini sudah kita amankan dan memang mengakui bahwa mereka mengambil handphone di SPBU. Modusnya gimana? Modusnya jadi pelaku memantau salah satu pegawai SPBU yang sedang istirahat di musola. Setelah itu si korban ini tidur. Nah, si pelaku ini mengambil dari kantong baju yang ada digunakan oleh korban. Setelah itu setelah diambil, langsung mereka melarikan diri. Polisi saat ini masih mengejar keberadaan rekan korban berinisial E yang masih buron. Sementara atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian yang ancamannya paling lama 7 tahun kurungan penjara. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pria di Kota Palembang mencuri motor milik temannya. Tidak butuh waktu lama, polisi berhasil meringkus pelaku saat sembunyi di rumah kerabatnya. Sementara uang hasil penjualan motor curian dihabiskan pelaku untuk bermain judi daring. Yoga Pratama Putra tidak berkutik saat digelandang ke Polsek Seberang Ulu 2, Kota Palembang. Pria umur 28 tahun itu ditangkap polisi karena mencuri motor milik temannya. Pelaku diringkus polisi saat bersembunyi di rumah kerabatnya wilayah Pelaju. Tersangka mengaku awalnya datang ke rumah korban hendak meminjam uang. Namun saat melihat korban tertidur lelap di rumahnya, muncul niat mencuri motor korban yang terparkir depan rumah. Pelaku mengambil kunci kemudian merampas motor korban. TSK sudah kita amankan. Dia mengambil motor milik temannya yang awal mulanya niatnya adalah untuk meminjam uang. Namun setelah pergi ke rumah korban dan melihat korban sedang tidur, timbul niat lain untuk mengambil motor. Akhirnya si pelaku ini memeriksa di sekitaran korban dan menemukan kunci motor, sehingga niatnya yang tadi ingin meminjam uang berubah langsung mengambil motor dan melarikan motor dari punya korban. Informasinya niatnya memang digunakan untuk
motor ini dijual dan untuk bermain judi slot. Sudah berapa kali pelaku melakukan non-money bang? Baru pertama kali. Motor yang dicuri telah dijual seharga 2,5 juta rupiah. Seluruh uang habis digunakan pelaku bermain judi daring. Pelaku kini terancam 7 tahun penjara karena dijerat pasal pencurian. Didi Ruansyah melaporkan dari Palembang.